Ya, halo teman-teman. Kali ini kita akan belajar tentang rekam dialog antar manusia dengan komputer. Langsung saja kita masuk ke materinya ya. Oke, rekam manusia dengan komputer. Yang pertama, sifat penting rekam dialog. Rekam dialog style merupakan cara pengoperasian berbagai teknik dialog interaktif yang memungkinkan terjadinya komunikasi antara manusia dengan komputer. Tujuan perancangan ini sendiri pada dasarnya adalah untuk mendapatkan satu kriteria yang sangat penting dalam pengoperasian sebuah program aplikasi, yaitu aspek ramah dengan pengguna atau user friendly. Beberapa sifat penting ragam dialog ialah: pertama, inisiatif. Inisiatif dapat menentukan tipe-tipe pengguna yang dituju oleh sistem yang dibangun. Ada dua inisiatif, yaitu satu, inisiatif komputer. Pengguna memberikan tanggapan atas prompt yang diberikan oleh komputer. Yang kedua, inisiatif oleh pengguna. Pengguna diharapkan memahami sekumpulan perintah dengan sintaks tertentu. Selanjutnya, keluasan. Sistem komputer harus menyesuaikan diri dengan keadaan pengguna. Misalnya, memberi kesempatan user untuk customizing sistem. Lalu, kompleksitas. Sistem yang dibuat sesuai dengan yang diperlukan. Setelah itu, kekuatan. Kekuatan merupakan jumlah kerja yang dapat dilakukan oleh sistem untuk setiap perintah yang diberikan pengguna. Misalnya, pengguna ahli memberikan respon positif terhadap perintah-perintah yang powerful. Lalu, beban informasi. Penyajian informasi harus disesuaikan dengan aras pengguna. Setelah itu, konsistensi. Perintah harus mempunyai sintaksis yang terstandarisasi dan urutan parameter harus mempunyai rata-rata yang konsisten. Format memasukkan data harus kompatibel. Konsisten di sini bukan berarti semua interface mempunyai tampilan yang sama ya. Lalu umpan balik. Setiap aksi dari user harus menghasilkan suatu respon yang dapat diterima dengan baik oleh user. Tujuannya adalah untuk mengurangi ketidakpastian atau keraguan user bahwa sistem akan menerima input yang terakhir, sedang mengerjakan sesuatu yang diinginkan user, atau sedang menunggu input berikutnya. Lalu, observabilitas. Sistem ini berfungsi secara benar dan nampak sederhana, meskipun sebenarnya pengolahan internalnya sangat rumit. Lalu, kontrolabilitas. Sistem selalu berada di bawah kontrol pengguna. Setelah itu, efisiensi. Efisiensi ini sangat penting jika berpengaruh pada waktu, tanggap, atau laju penampilan sistem. Lalu, keseimbangan. Dalam merancang sistem, hendaknya mengetahui kemampuan antar manusia dan komputer. Manusia ini dapat menangani berbagai persoalan yang berurusan dengan perubahan lingkungan. Pengetahuan tidak pasti dan tidak lengkap, sedangkan komputer dapat melakukan pekerjaan yang berulang dan rutin. Penyimpanan dan pencarian data yang handal dan memberikan hasil komputasi yang sangat akurat. Yang kedua, dialog berbasis perintah tunggal atau CMD yang bisa kita kenal ya. Perintah-perintah tunggal yang dioperasikan biasanya tergantung dari sistem komputer yang dipakai dan berbeda dalam domain yang disebut bahasa perintah command language. Bahasa perintah harus dirancang sedemikian rupa sehingga mudah dipelajari dan diingat oleh kebanyakan pengguna. Contoh perintah-perintah yang dimiliki oleh DOS dan Unix. Ini contoh penampilan CMD ya, command prompt. Contoh gambarnya ini. Oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya, keuntungan menggunakan dialog berbasis perintah tunggal yaitu: yang pertama, cepat dan akurat. Yang kedua, efisiensi dan ringkas. Tiga, luas. Keempat, inisiatif oleh pengguna. Adapun kerugiannya yaitu memerlukan pelatihan yang lama, membutuhkan penggunaan yang teratur, beban ingatan yang tinggi, jelek dalam menangani kesalahan. Beberapa saran yang perlu dipertimbangkan untuk meminimalkan beban ingatan dan kesalahan pengetikan yaitu: pilihlah kata kunci yang mudah diingat, gunakan format perintah yang konsisten,
Lalu gunakan untaian kata yang pendek. Tambahkan fasilitas help. Gunakan nilai-nilai devalute untuk mengurangi kesalahan ketik. Sediakan pesan-pesan yang jelas. Dan jika masih banyak kesalahan yang muncul, gunakan ragam inisiatif oleh komputer. Oke, yang ketiga, dialog berbasis bahasa pemrograman. Dialog basis bahasa pemrograman merupakan ragam dialog yang memungkinkan pengguna untuk mengemas jumlah perintah dalam suatu berkas yang sering disebut batch file. Perintah ini yang dituliskan tidak harus menggunakan salah satu bahasa pemrograman ya, baik aras rendah maupun aras tinggi seperti Assembler, Pascal, C, Fortran, atau Basic, tetapi harus mengikuti aturan-aturan tertentu. Nah, yang keempat, dialog berbasis bahasa alami. Dialog ini merupakan dialog yang menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh manusia. Contoh, cetak data mahasiswa yang memiliki IPK lebih dari 3.0. Kemudian bahasa tersebut diterjemahkan ke dalam instruksi yang ekuivalen yang bisa dimengerti oleh komputer, seperti Turbo Pascal. Misalnya, while not f to begin, readline ts, if semester lebih dari 3.0, then readline nama mahasiswa n. Oke, ini contohnya ya, yang tadi. Sistem ini keuntungan menggunakan dialog berbasis bahasa alami ada beberapa keuntungannya. Yang pertama, tidak memerlukan sintaks khusus. Lalu, luas dan powerful, alamiah, menggunakan inisiatif campuran. Setiap keuntungan pasti ada kerugiannya. Ini beberapa kerugiannya, yaitu mempunyai dualisme, bertele-tele, opaku atau tidak jelas, perancangan perangkat lunak yang rumit, dan tidak efisien. Yang kelima, sistem menu. Menu daftar adalah jumlah pilihan dalam jumlah terbatas. Jenis menu dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, menu-menu tunggal. Mnemonic letters. Pilihan item menggunakan huruf awal dapat berupa angka, huruf, atau campuran angka dan huruf. User harus memasukkan pilihan sesuai dengan format yang diberikan. Radio buttons. Tampilan menu dengan bentuk radio buttons. User harus memilih salah satu pilihan yang disediakan. Seperti pada gambar di samping ya, kita disuruh memilih jenis kelamin, laki-laki atau perempuan. Ini contohnya. Selanjutnya, button choice. Tampilan menu dengan menggunakan bentuk tombol atau buton. User mengklik salah satu tombol pada tampilan menu. Ini contoh ya. Nih, nama misal name, nama alamat. Nanti kita disuruh mengklik ini salah satu, simpan atau batal. Oke, kita lanjut ya. Multiple selection menus dan atau checkbox. Tampilan menu dengan itemnya diseleksi dapat lebih dari satu. Lalu pop-up menus atau konteks menus. Tampilan menu yang diaktifkan dengan mengklik tombol kanan mouse pada area yang ditentukan. Setelah itu scrolling list box choice. Tampilan menu dengan menggunakan bentuk list box. Lalu scrolling combo box choice. Tampilan menu dengan menggunakan bentuk combo box. Lalu trackbar menu atau alpha slider menu. Tampilan menu yang itemnya ini bisa dipilih dengan menggeser penunjuknya. Setelah itu embedded links atau hyperlinks. Tampilan menu dengan item-item disusun tidak beraturan atau mengikuti alur cerita. Contoh, tampilan browser, help Windows. Lalu yang terakhir, main menu. Ikon menu, toolbars atau palettes, menu yang digabung dengan ikon-ikon. Yang kedua, linear sequence dan multiple menu. Menu yang memadu pengguna untuk proses yang kompleks. Contohnya, clue cards atau wizard. Yang ketiga, tree structure menus. Menu ini terdiri dari tree view menus, list view menus, tree structure menu, atau tree view dan list view pada tampilan Windows Explorer. Keuntungan menggunakan sistem menu ada beberapa, yang diantaranya memerlukan sedikit pengetikan, beban memori rendah, struktur terdefinisi dengan baik, perancangan
yang mudah. Adapun kerugiannya ialah sering kali lambat, memakan ruang layar, tidak cocok untuk aktivitas pemasukan data, tidak cocok untuk dialog terinisiasi pengguna, tidak cocok untuk dialog terinisiasi campuran. Oke, kita lanjut. Nah, yang keenam tadi ya. Yang keenam sekarang ada dialog berbasis pengisian borang. Dialog ini merupakan suatu penerapan langsung dari aktivitas pengisian borang dalam kehidupan sehari-hari ke dalam sistem komputer. Kualitas antarmuka berbasis pengisian borang tergantung pada 3 aspek. Yang pertama, tampilan pada layar monitor yang mencerminkan struktur data masukan yang dibutuhkan oleh sistem. Yang kedua, kejelasan perancangan dan penyajiannya secara visual pada layar monitor. Yang ketiga, derajat kebenaran dan kehandalan penerimaan data masukan oleh program lewat berbagai fasilitas pemasukan data yang ada di dalam borang tersebut. Kita lanjut. Nah, ini ya hal-hal yang perlu diperhatikan dalam perancangan tampilan borang, yaitu 1. Proteksi tampilan, pembatasan tampilan yang tidak dapat diakses pengguna. 2. Batasan medan tampilan, penentuan panjang yang tetap atau berubah menggunakan format bebas atau tertentu. Yang ketiga, isi medan, petunjuk pengisian tampilan. Yang keempat, medan opsional dinyatakan secara tekstual atau menggunakan aturan tertentu, seperti penggunaan warna berintensitas rendah, warna tampilan yang berbeda, dan lain-lain. Yang kelima, default, tentukan tempat, apakah pada bagian yang tidak dapat diakses pengguna ataukah pada bagian pemasukan data. Yang keenam, bantuan atau help cara pengisian borang. Yang ketujuh, medan penghentian. Masukkan data dapat diakhiri dengan menekan tombol enter atau return, atau mengisi karakter terakhir dengan karakter tertentu atau dengan cara berpindah ke medan lain. Yang kedelapan, navigasi, menggunakan tombol tab untuk urutan yang tetap atau dapat pula digerakkan secara bebas menggunakan mouse. Yang kesembilan, pembetulan kesalahan, menggunakan tombol backspace dengan menindihi overwrite isian lama dengan jalan membersihkan dan mengisi kembali medan tersebut, dan lain-lain. Yang ke-10, penyelesaian memberitahu pengguna bahwa seluruh proses pengisian telah selesai. Adapun keuntungan ragam dialog berbasis borang, yaitu pengguna sudah terbiasa dengan pengisian borang, isian data yang disederhanakan, beban memori yang rendah, strukturnya jelas, perancangannya mudah, tersedia berbagai piranti bantu perancangan tampilan. Dan ada juga kerugian ragam dialog berbasis borang. Yang pertama, seringkali lambat, memakan ruang layar, tidak cocok untuk pemilihan perintah atau instruksi, memerlukan pengontrol kursor, mekanisme navigasinya tidak terlihat secara eksplisit, memerlukan suatu bentuk pelatihan. Oke, kita sudah selesai ya. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Ya, sampai jumpa lagi di lain waktu.